Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah, ila akhiril ayah. Ikhwani wa akhwati fillah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah Masjid At-Thaharah Ciputat, Tangerang Selatan. Bahasa sederhana saya, pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana ngelihat makam Ibrahim, jamaah makin berkah karena makin gemar untuk silaturahim. Insya Allah yang hadir saat ini maupun yang menyimak di rumah, wasilah silaturahim, sop jamur soto kaki, makin panjang umur, murah rezeki. Tuh enaknya kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kencang aja udah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kali ini kita mengangkat tema hak kewajiban suami istri. Tadi di mukadimah saya pinjam bahasa Quran, surat keempat, juz kelima, ayat ke-34. Ibu yang nulis jangan ketinggalan, surat keempat, juz kelima, ayat ke-34. Surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Ini jangan sampai lupa, biar pulang dari sini ntar kalau suami nanya bisa jawab. Nah ditanyakan, ngaji tadi Neng di Damai, alhamdulillah bang, bini lu duduk paling depan. Siapa yang ceramah pertama? Gue lupa namanya, pokoknya pakai pantun aja udah. Apa ceramahnya? Hak kewajiban suami istri. Ada dasar Qurannya, ada surat apa? Lu jangan cerewet bang, pokoknya Quran aja udah. Tuh ya, Allah ingatkan Bapak adil loh. Ar-rijalu, adapun suami, qawwamuna 'alan nisa, melindungi untuk perempuan. Bu, Pak, jujur loh, ini yang saya ajak bicara perjaka, bujangan, duda, balik apa udah bulak-balik ini. Nah, istri ketika dinikahin tidak minta banyak loh bang. Abang, aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Ya, gue lagi belain, lu denger nggak? Diem baik. Makanya kemarin ada yang curhat suami di kampung saya, Ustadz, ngapa? Bini saya sakit saat terus saya ajak ke toko emas baik, begitu. Hadirin, makanya Rasul menyebutkan ada hak kewajiban adil, ada buat suami, ada buat istri. Saya kutip yang dituliskan oleh Syed Ahmad Al-Hashimi lewat kitab hadis yang bernama Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Hak ibu dulu deh, hak ibu. Nabi menyebutkan hakul mar'ah ala zauz. Hak istri bang terhadap suami. Kalau saya balikin, kewajiban kita sebagai suami terhadap istri kita. Kalau tadi kita lihat tampilan ada yang sampai dibunuh itu bodoh. Pertama Nabi ngajarkan, apa kata Rasulullah? Ayyut imaha idha ta'imah. Yang pertama kewajiban kita sebagai suami, hak istri kita yang ibu harus minta kepada suami ibu, sekiranya nggak bisa melaksanakannya, ibu bisa nuntut, bahkan bisa jadi halal tuh walaupun Allah benci yang namanya perceraian. Pertama, ayyut imaha idha ta'imah. Berkewajiban suami adalah untuk menanggung nafkah zohir, urusan makan minumnya. Tuh pertama. Paham bu? Jadi jangan mau jadi bini, udah lama berumah tangga, yang capek lah bini mulu. Beneran, itu hak ibu, kewajiban suami. Dan kita bang, mohon maaf, yang keluar dari pagi, siang, malam, bahkan gak pulang untuk kesejahteraan istri kita. Ya Allah, ini biar makin semangat nyari nafkahnya nih. Jujur bang, dosa kita banyak apa enggak? Dosa kita banyak apa enggak? Ini motivasi buat saya ngomong dan buat kita bapak sebagai suami. Sampai Nabi memberikan garansi. Seorang suami yang keluar rumah, saya bacain hadisnya ini. Inna minadz dzunub, sesungguhnya dari dosa-dosa suami,
Allahu Akbar. Zunuban, di mana dosa-dosanya la yukaffiruha, tidak bisa luntur, tidak bisa terhapus dengan banyak sholatnya, dengan banyak puasanya. Puasa Ramadan dikerjain, puasa sunnah juga rajin, Senin Kemis rajin, Ayyamul Bait rajin. Tidak bisa luntur dengan hajinya, dengan umrohnya. Tapi dosa-dosa suami bisa gugur dan luntur. Apa kata Rasulullah? Al-humumu fi talabil ma'isyah. Ketika seorang suami keluar rumah, dia memperjuangkan. Begitu mereka pulang ke rumahnya, bisa membuat senyum bahagia istri dan anak-anaknya. Masya Allah, Bu, bisa antar nyampein ke lakinya begitu tuh. Nah itu hak ibu yang pertama. Cuman ibu juga harus tahu suami punya hak juga biar adil. Tadi ibu urusan makan ya. Sekarang boleh dong giliran saya bela suami, boleh kan? Nah ini kewajiban ibu, ada haknya juga. Adil jadinya. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, hak suami, kewajiban ibu. Kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama kata Rasulullah, kewajiban istri, hak suami, an la tamnahu nafsaha wa in kanat ala dhahri kotatin. Tuh yang pertama, kewajiban ibu loh. Apa saat? Yang pertama, istri nggak boleh mencegah, istri nggak boleh enggan ketika suami manggil, apalagi udah manggil ngajak masuk kamar. Kenapa senyum-senyum? Makanya orang Ciputat nyebutin bukan istri, namain bini, 4 huruf 2 kata, biar betul-betul paham fungsinya. Bini buat suami bisa bikin nikmat. Lah beneran, ya Bu. Jadi sehebat apapun ibu ibadah, ngaji Yasin nih Pak. Pulang dari Damai, makin semangat ngajinya. Habis maghrib baca Yasin udah 3 kali balik, dia nggak tahu tuh suami habis asar udah pakai sarung. Ya habis sholat asar pakai sarung. Habis sholat isya dengar lagi si istri ngaji lagi Yasin. Suami nggak sabaran ngasih kode, kodenya keras nih. Hadirin hadirat rahimakumullah, komunikasi antara pasangan suami istri. Ini bukan maksud menggurui, kita sama-sama belajar. Kalau kita rujukkan kepada akhlak Nabi, ini Rasulullah, keterangannya di mana? Bisa dilihat, dikutip oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab beliau kecil tuh, Uqudul Jan fi Huquqiz Zaujain. Ya, ini kitab zaman sekarang nih jarang udah banyak orang baca, tapi Masya Allah isinya. Kalau kita lihat komunikasi Rasulullah dengan istrinya, pertama saja dalam memanggil panggilan, Bang, Bu, ya. Itu panggilan, nih hadisnya saya bacakan. Sekali waktu Rasulullah bertumpa dengan Siti Aisyah menyampaikan salam dari malaikat Jibril. Itu kan namanya Aisyah. Lihat panggilan kesayangan Siti Aisyah Rasulullah kepada beliau. Ya Aish, hadza Jibril yukriukis salam. Ngomongnya begitu tuh. Namanya Aisyah tapi panggilan kesayangannya ya Aish. Tuh. Atau yang mafsur Humairah, berasal dari akar kata ahmar, cuman karena perempuan ya dia masukkan segot musagor. Humair karena karena perempuan didatangkan alamatut taknis, ya ada tak marfu Humairah, wah istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Nanti jamaah damai kalau mau niru Nabi silahkan. Mungkin bapak yang kita punya di rumah rada hitam-hitam sedikit, manggil sejujurnya pakai bahasa Arab, ya Hajar Aswad. Wih, jangan. Tuh. Ini hadirin rahimakumullah, perihal nama silahkan. Karena Nabi udah membuka peluang. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk perkembangan zaman kamu lebih tahu. Kalau dulu Rasulullah ya Aish, ya Humairah, kita silahkan. Mau ikutin anak-anak zaman milenial. Mohon maaf. Panggilan kari-kari misalkan antara Bebek, My Honey, gitu kan? My Darling, situ modar kita eling. Itu silahkan. Dan ini diterapkan. Cuman kadang-kadang kan Pak kita enggak bisa istiqomah. Pengantin baru aja, ya Allah, Bebek, Ayang, ya Ayang. Begitu kondangan pengantin baru padahal cuma naik motor doang Pak.
Keluar dari Masjid At-Thaharah wilayah Ciputat, pas di tengah jalan istri curhat. Apa kata suami? Abang, neng kehujanan kebasahan. Apa kata suami di depan? Tolong eratkan, dekapkan pelukanmu padaku. Iya. Tuh. Begitu anak udah tiga nih. Ini saya lagi cerita orang kampung saya. Di sini nggak ada yang begitu di sini. Alhasil begitu kondangan juga di tempat yang sama, motor juga lebih canggih lagi motornya. Curhat si istri, bang, neng kebasahan bang, udah kebasahan kehujanan. Apa kata suami tuh? Gue kata juga apa? Kan gue bilang jangan ikut. Tolong nih, walaupun remeh itu ibadah pak, itu sunnah dalam komunikasi. Oke, saya cepatkan saja. Yang kedua, lihat komunikasi Rasulullah. Ini bukan saya ngarang. Rasulullah SAW, Pak, Bu, mohon maaf ini. Dalam hal minum, nih, ya saya contohkan nih. Minum, ini saya sebutin dulu hadisnya. Kuntu asrobu, kata Siti Aisyah. Kuntu asrobu wa ana haidun. Aku minum, tiba-tiba Rasul datang, fa'unawiluhun nabiyya SAW. Lantas aku serahkan kepada kanjeng Rasul gelasku. Lihat cara Rasulullah Pak. Begitu Rasulullah ambil cangkir buat bekas Siti Aisyah. Apa Rasulullah lakukan? Fayadaufahu ala maudifi. Saya terjemahkan, Rasul ambil cangkir yang diberikan oleh Siti Aisyah, lantas diputer. Dia cari bekas bibirnya Siti Aisyah, disitulah diletakkan bibirnya Rasulullah. Yang bilang lebay mana orangnya? Ayo. Sunnah. Tuh, komunikasi itu yang baik. Terusin lagi ini. Yang ketiga, ini semua akhlak yang Nabi sebutkan nih dalam hadis-hadisnya. Di antaranya ketiga, ya Allah Pak, Bu, dosa kita banyak loh, betul nggak? Tapi sampai Nabi memberikan garansi, innar rajulah yanduru ilam ro'atihi. Sungguh seorang suami yang memandang kepada istri, ya dipandang tuh wajah bini kita Pak, mandang, ya udah halal, udah nikah. Wa nadharat ilaihi, dan istri balas memandang, istri mandang lagi tuh suami. Ya Allah, di saat saling pandang-pandangan, bahasa anak zaman milenial, I love you, you love me. You and me fabilaf. I belong to you, you belong to me. You and me pabilong-bilong. Nah, Allah, Nabi memberikan garansi. Nadharallahu ilaihima nadratan rahmatan. Maka bersamaan pandangan itu Allah mencurahkan rahmat kepada keduanya. Dapat ntar pulang dari ngaji damai liatin aja begitu udah. Tuh, Bu. Apalagi saya teruskan lagi. Hadisnya disebutkan wa idza akhadha yadah. Dan apabila seorang suami istri memegang tangannya. Allahu Akbar. Ini yang halal nih. Tolong. Kalau nggak halal ngeri dosanya. Ini yang halal, udah halal. Komunikasi sama suami istri. Maka di saat berpegangan tangan. Khorojat zunubuhuma min kulli asobihima. Di saat berpegangan tangan tuh suami istri. Ini kira-kira ibu-ibu di sini kalau kondangan sama lakinya pegangan tangan apa enggak nih? Enggak lagi. Ya, Pak, ini sunnah Rasulullah. Di saat berpegangan tangan, lepas pegangan tangan itu terlepas. Khorojat zunubuhuma min kulli asobihima. Maka garansi yang Nabi jamin, maka keluarlah dosa-dosanya bersama jari jemari yang ada pada tangannya. Masya Allah.